Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama bersyukur kepadanya, zat yang atas karunia-Nya pada sore yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di bulan terbaik, sebuah bulan yang lebih dari bulan-bulan yang lainnya, sebuah bulan yang disyariatkan setiap kita melaksanakan puasa di siang harinya, yang melaksanakan salat tarawih di malam harinya. Ibadah yang jika kita melakukannya dengan disertai keimanan dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan untuk semua kita diampunkan dosa-dosa kita yang lalu, dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan bekal keimanan, dengan bekal harapan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lewat. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan salat qiyamul Ramadan, atau yang biasa kita kenal dengan salat at-tarawih, dengan bekal keimanan, dengan bekal ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Maka semoga ma'asyiral muslimin, Ramadan yang bersama kita ini semoga benar-benar menjadi sebab
dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan bersama. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya nampak sangat jelas persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Bulan yang nampak jelas bagaimana seorang muslim peduli dengan muslim yang lain. Maka ada acara buka puasa bersama, ada acara berbagi kepada anak-anak yatim, ada acara berbagi kepada fuqara wal masakin, dan semua ini tidak kita rasakan kecuali di bulan Ramadan yang kita rasakan ini. Bahkan ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan ini pula kita merasakan kebersamaan. Kita makan bersama dengan nasi yang sama, dengan lauk yang sama, dengan minuman yang sama. Dan perasaan itu jarang kita rasakan di bulan-bulan selainnya. Ma'asyiral muslimin, mencintai sesama kaum mukminin sesungguhnya bukan perkara mubah yang dikerjakan atau tidaknya boleh-boleh saja. Tidak juga perkara sunnah yang jika dikerjakan berpahala, yang jika tidak berdosa. Bahkan dia adalah merupakan simat al-mu'minin. Dia adalah ciri yang harus dimiliki oleh setiap kita mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan, yang bunyinya gampang dihafal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia adalah dua kalimat yang memiliki beberapa syarat, dan di antara syaratnya adalah al-mahabbatu. Dia bukan hanya kalimat yang kita lafalkan, dia bukan hanya kalimat yang kita hafalkan, tetapi dia juga adalah kalimat yang harus setiap kita berusaha memahami maknanya, dan sekaligus kita juga harus melaksanakan keharusan, kelaziman dari setiap apa yang diwajibkan setiap kita yang telah melafalkannya. Ma'asyiral muslimin, dulu salah seorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini salah seorang alimun min ulama'i at-tabi'in. Dia adalah satu orang alim dari ulama-ulama di zaman tabi'in. Seorang bertanya kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannati. Dia bertanya, bukankah ya Ustaz, ya Syekh, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, adalah kunci surga? Si penanya mengira
ketika seorang sudah punya la ilaha illallah, ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kunci sudah dipegangnya dan dia berhak untuk membuka setiap pintu-pintu surga. Walaupun ketika Ramadan tiba, di saat yang lain berpuasa dia berbuka. Walaupun ketika Ramadan tiba, ketika yang lain berpuasa, ketika yang lain melaksanakan salat tarawih, dia santai di rumahnya. Walaupun dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang penting sudah melafalkan dua kalimat syahadat. Maka terhadap pertanyaan ini, Wahab bin Munabbih memberikan jawaban yang bijak. Dia tidak marah, tetapi dia menjelaskan kepada sang penanya bagaimana yang dimaksud dengan pintu kunci surga tersebut. Kunci surga tersebut. Maka beliau menjawab, bala, benar bahwa la ilaha illallah, benar bahwa dua kalimat syahadat adalah miftahul jannati, adalah kunci surga. Anda tidak salah, tetapi Anda tidak sepenuhnya benar. Maka beliau lanjutkan, walakin ma min miftahin illa walahu asnanu. Tetapi tidaklah setiap kunci yang kita miliki kecuali kunci itu bergigi. Tidak ada kunci yang polos. Bapak-bapak yang punya kunci sepeda motor, kunci mobil, semuanya kunci itu adalah bergigi dan tidak ada yang polos. Ibu-ibu yang punya kunci almari, kunci brankas, kunci kamar, semua kuncinya adalah bergigi dan tidak ada yang polos. Kemudian beliau katakan, fa in ji'ta bimiftahin walahu asnanu, jika engkau membawa kunci yang bergigi, yang tidak polos, futihalaka, niscaya akan dibukakan bagimu pintu surga. Wa illa, dan jika kunci yang engkau miliki adalah kunci yang tidak bergigi, adalah kunci polos, lam yuftah laka, niscaya tidak akan ada pintu-pintu surga yang bisa engkau membukanya. Wasnanu hadhil kalima, wasnanu hadhil kalimati, dan gigi bagi kunci-kunci yang engkau miliki adalah syurutuha, syarat-syaratnya. Syarat-syarat dua kalimat syahadat, syarat-syarat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka tulis memberi judul khusus di dalam masalah yang berkenaan dengan dua kalimat syahadat dengan judul-judul yang harus kita fahami bersama. Ada judul syurutus syahadataini, ada judul arkanus syahadataini, bahkan ada judul nawaqidus syahadataini. Ada judul yang berkenaan dengan syarat-syarat dua kalimat syahadat,
ada judul yang berkenaan dengan rukun-rukun dua kalimat syahadat, bahkan ada judul yang berkenaan dengan nawaqidh, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, dan dijelaskan dalam setiap kitab-kitab yang ditulis oleh mereka para al-ulama. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa syurutus syahadataini atau syurutu la ilaha illallah ada 7. Dan barangkali di antara panjenengan ada yang sudah pernah mendengarnya, berarti ini untuk mengulang kembali dari apa yang pernah kita dengar. Yang belum pernah mendengarnya, berarti ini sesuatu yang baru yang kita dengar, dan semoga setelahnya kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar tersebut. Ada 7 syarat ma'asyiral muslimin yang harus dihadirkan bagi setiap kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Jika tidak, dikhawatirkan dua kalimat syahadat kita adalah tidaklah bermanfaat bagi yang melafalkannya. Yang pertamanya ma'asyiral muslimin adalah al-ilmu. Al-ilmu. Seorang yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat harus faham apa yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat. Dia bukan hanya kalimat yang boleh diulang-ulang, tetapi dia adalah kalimat yang harus difahami maknanya sebelum barangkali seseorang mengamalkan apa yang diinginkannya. Ma'asyiral muslimin, tentu dalam pertemuan yang hanya beberapa menit tidak mungkin kita membahasnya secara menyeluruh. Tetapi saya hanya ingin justru menyebut pada syarat yang terakhirnya. Saya sebut saja secara globalnya. 7 syarat itu adalah al-ilmu yang pertama, yang keduanya al-qabulu, yang ketiganya adalah al-inqiyadu, yang keempatnya adalah al-ilmu, kemudian al-yakinu, kemudian al-qabulu, kemudian al-inqiyadu, yang kelimanya as-sidqu, yang keenamnya al-ikhlasu, dan yang ketujuhnya al-mahabbatu. Barangkali secara lemahat, secara sepintas kita jelaskan sedikit. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu artinya adalah kita harus memahami dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Maka tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ilmuilah. Fa'lam, maka fahamilah. Annahu, bahwasanya dia, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Jadi kita harus memahami dua kalimat syahadat. Setelah kita fahami dua kalimat syahadat ini, ma'asyiral muslimin, kemudian kita harus menghadirkan al-yakinu, keyakinan yang penuh. Tidak boleh ada ragu-ragu pada kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Tidak boleh ada keraguan-raguan dalam kalimat yang sudah kita lafalkan. Setelah itu kemudian al-qabulu, kita menerima setiap
apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diperintahkan, dari apa yang dilarangnya, kita terima semuanya. Termasuk juga kita terima setiap berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik berita yang masuk akal atau yang tidaknya. Selagi berita itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita terima. Tidak boleh kita menolaknya. Yang keempatnya, setelah kita terima, kita lanjutkan dengan al-inqiyadu. Al-inqiyad tunduk, al-inqiyad patuh, al-inqiyad taat, al-inqiyad nurut terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan seorang mukmin, mukminah berbeda dengan lisan seorang munafik, berbeda dengan lisan seorang kafir. Maka lisan seorang mukmin adalah setelah dia berucap sami'na, kemudian dia berlanjut dengan wa ata'na. Dia menerima dan dia ikut. Dia menerima dan dia nurut. Dia menerima dan dia taat. Sementara lisan orang kafir atau lisan orang munafik, mereka berucap sami'na, kemudian dilanjutkan dengan wa asaina. Mereka mendengar tetapi mereka durhaka terhadap apa yang didengarnya. Mereka mendengar bahwa salat 5 waktu adalah wajib, tetapi mereka tidak menunaikannya. Kemudian setelah itu yang kelimanya as-sidqu. As-sidqu adalah jujur. Kebalikannya adalah al-kadzib, dusta. Yang dimaksud dengan as-sidqu adalah apa yang telah dilafalkan di lisan oleh seorang mukmin dibenarkan di dadanya dan dibenarkan dengan amal perbuatannya. Maka dikatakan iman itu adalah laisal imanu bitamanni wala bitakhalli walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amalu. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan hayalan. Iman itu adalah apa yang menancap di dada dan dibenarkan oleh anggota badan kita. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya al-ikhlasu, ikhlas. Dan kebalikan daripada ikhlas adalah asyirku. Ikhlas artinya adalah semata-mata beribadah kepada Allah, dan kebalikannya adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuhnya adalah al-mahabbatu, cinta. Dan kita ingin membahas yang berkenaan dengan syarat yang ketujuh, karena berhubungan dengan puasa yang kita laksanakan, berkenaan dengan kegiatan yang kita laksanakan di hari-hari Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin, sampai jam berapa kita, Pak? Masih berapa menit? Masya Allah. Iya. Syarat yang ke-7 adalah al-mahabbah. Al-mahabbah artinya adalah cinta. Setiap kita yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat wajib menghadirkan cinta.
Dan kebalikan daripada al-mahabbah adalah al-baghdha atau al-bughdhu. Jadi sebagaimana kita wajib menghadirkan cinta, maka kita juga wajib menghadirkan benci. Pertanyaannya, kepada siapa kita harus cinta dan kepada siapa kita harus benci? Ini penting agar jangan sampai kemudian terbalik. Yang mestinya kita cinta, kita benci. Yang mestinya kita benci, kita cinta. Ma'asyiral muslimin, terhadap pertanyaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjawab, memberitakan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-55. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu." Sesungguhnya tempat engkau memberikan cinta, tempat engkau memberikan loyalitas, tempat engkau memberikan mahabbah, tempat engkau memberikan wala, adalah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiganya adalah kepada sesama kaum mukminin, kepada sesama mereka yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat. Siapa mereka? Siapa saja, tanpa terkecuali. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma." Dan jika dua kelompok mukmin yang sedang berkelahi, dan jika dua kelompok mukmin yang sedang bertengkar, dan jika dua kelompok mukmin yang sedang saling membunuh, yang sedang saling berperang, maka kewajiban mukmin yang lain adalah fa aslihu bainahuma. Kewajiban mukmin yang lain bukan kemudian memilih kepada siapa mereka memihak, tetapi kewajiban mereka adalah mendamaikan keduanya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat yang indah. Kata beliau, wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai mukmin yang lainnya, wa in dhalamah, walaupun mukmin itu berbuat zalim kepadanya. Wajib seorang mukmin mencintai mukmin yang lain walaupun mukmin itu berbuat zalim kepadanya, karena hukum asal seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah al-mahabbatu. Hukum asal seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah cinta. Bahkan di tempat yang lain beliau katakan wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai mukmin yang lainnya walaupun mukmin itu ada di seberang sana, walaupun dia tidak pernah mengenalnya, walaupun mukmin itu berbeda bahasanya, berbeda kabilanya, berbeda warna kulitnya, berbeda bapak ibunya.
selagi masing-masing mereka adalah melafalkan kalimat yang sama, maka mereka adalah saudara. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Apa yang menjadikan mereka bersaudara? Dua kalimat syahadatnya. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena bahasanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena warna bajunya, tetapi karena dua kalimat syahadat yang masing-masing mereka telah melafalkannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya bersabda, al-mu'minu akhul mu'mini. Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Atas dasar apa mereka bersaudara? Atas dasar dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Maka kalau ada mukmin yang ada di Turki sana, kalau ada mukmin yang ada di Ethiopia sana, kalau ada mukmin yang ada di Yaman sana, yang ada di Sudan dan yang lainnya, maka hubungan antara mereka dengan kita yang ada di sini adalah kal jasadil wahidi, seperti sebuah jasad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan rasa sayang, rasa cinta seorang mukmin dengan yang lainnya adalah kal jasadil wahidi, seperti satu anggota jasad. Idzastaka minhu adhun, jika satu anggota jasad badan sakit, maka yang lain akan merasakan akibat yang sama. Para bapak ketika sakit gigi, makan enak apa tidak? Ketika sakit gigi, matanya bisa tidur dengan nyenyak apa tidak? Tentu tidak. Itulah gambar yang harus kita rasakan ketika masing-masing kita merasa yang lain adalah saudara kita. Maka ketika kemudian kita mendengar ratusan ribu saudara-saudara kita di Turki sana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab terjadi gempa bumi yang sedemikian sangat dahsyat, maka kalaulah kita tidak sampai bisa ke sana untuk membantu mereka, kalaulah tidak sampai kita bisa mengirimkan sedikit donasi yang bisa kita kirimkan untuk mereka, maka minimalnya adalah doa, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena senangnya kita adalah senang mereka dan sedihnya kita adalah sedihnya mereka. Ma'asyiral muslimin, dan ketahuilah menghadirkan cinta karena dua kalimat syahadat sebagaimana menghadirkan benci karena dua kalimat syahadat memiliki fadilah, keutamaan yang sangat-sangat besar. Terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluhu. 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dari yang 7 adalah warajulani tahaba fillahi ijtama'a fihi
wa tafarraqa fihi. Dua orang yang masing-masingnya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang kalaulah harus mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mereka harus berkumpul juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat al-ukhuwah al-islamiyah. Hakikat persaudaraan al-Islam adalah yang mengikatnya hanya semata-mata dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillahi." Sekuat-kuat tali keimanan seseorang adalah ketika dia sudah bisa menghadirkan cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena dua kalimat syahadat dan bencinya juga karena dua kalimat syahadat. Kenapa kita benci kepada orang kafir? Karena mereka tidak mengucapkan kalimat yang sama dengan kita. Ketika besok lusa orang kafir itu berubah menjadi mukmin, maka dia adalah saudara kita. Terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang jika ada pada seseorang tiga perkara ini, barulah dia merasakan manisnya keimanan. Barulah dia merasakan manisnya keimanan. Yang pertamanya adalah wa ayyuhibballaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya dia kepada apapun dan kepada siapapun. Cinta kepada Allah semua kita cinta. Cinta kepada Rasulullah semua kita cinta. Bahkan terkadang sebagiannya di dalam mencintainya berlebih, menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada derajat ilah. Ketika mereka meminta, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jauh-jauh hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan engkau melebih-lebihkan aku, jangan engkau melampaui batas terhadap diriku, kata Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Ibnu Maryam, terhadap Nabi Isa, ketika mereka mengangkat Nabi Isa menjadi Ibnullah. Sesungguhnya aku adalah abduhu wa rasuluhu, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ma'asyiral muslimin, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang sudah bisa mencintai saudaranya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dia mencintainya. Dan yang ketiganya, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nari. Seorang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, itu tiga hal yang jika kita punya, barulah kita bisa merasakan manisnya keimanan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, berkenaan dengan tadi yang kita sampaikan, bahwa kita
yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat harus menghadirkan cinta kepada sesama, itu adalah bukan perkara mubah, bukan sunnah, bahkan dia adalah syarat dari dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Ma'asyiral muslimin, kalau kita kembali kepada sejarah masa lalu, sejarah ketika baginda Rasulullah SAW diutus, maka kita pernah mendengar bahwa ahlul Madinah, penduduk Madinah, yang sebagian mereka adalah kabilah Aus dan sebagian mereka adalah kabilah Khazraj, kabilah besar, yang dua kabilah ini orang selalu mengenalnya sebagai dua kabilah yang suka berkelahi, yang suka bermusuhan, bahkan yang suka saling membunuh. Kalau kabilah kita barangkali seperti kabilah Madura dengan kabilah Makassar. Tidak kedua kabilah yang ketemu kecuali mesti ada saja bentrokan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, ketika penduduk Madinah mendengar bahwa di Makkah ada nabi baru yang bernama Muhammad, maka orang Madinah bersumpah kalau agama yang dibawa oleh Muhammad bisa mendamaikan dua kabilah besar ini, bisa mendamaikan dua kabilah besar ini, maka pasti bukan agama ciptaan manusia. Apa taruhannya? Mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Mereka akan berbondong-bondong melafalkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah SAW dalam kisah hijrahnya ke Madinah, maka pertama kali program yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid yang kita kenal sebagai Masjid Quba. Di sana mereka para sahabat semuanya membangun masjid, tentu tidak sebesar masjid ini. Mereka membangun bersama masjid yang disebut sebagai Masjid Quba, yang kita kalau dalam keadaan umroh dan sudah bersuci di rumah, datang ke Quba dan sholat 2 rakaat, maka pahala yang kita dapat seperti haji sempurna. Akan keutamaan daripada sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Ma'asyiral muslimin, setelah Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, setelahnya Rasulullah melakukan al-mu'akha bainal muslimin. Rasulullah mempersaudarakan antara mereka para sahabat yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat. Maka yang Ansar dipertemukan dengan Muhajirin, yang Ansar juga dipertemukan dengan sama Ansar. Semua yang pernah berselisih disatukan kembali oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk kabilah Aus dan Khazraj. Dan ma'asyiral muslimin, ketahuilah setelah Rasulullah SAW mempersaudarakan sesama mereka, maka hilang kisah lama mereka. Masih berapa menit, Pak? 5 menit lagi. Oke. Maka hilang kisah lama mereka. Ketika apa? Ketika permusuhan yang pernah terjadi pada mereka berubah menjadi persaudaraan. Maka ma'asyiral muslimin, silahkan nanti masing-masing kita membaca surat
Ali Imran ayat yang ke-103. Ali Imran 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah engkau berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan engkau berselisih, bercerai-berai. Setelah itu Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kamu. Nikmat apa ma'asyiral muslimin? Nikmat dua kalimat syahadat. Yang dengan nikmat ini menjadi idh kuntum a'daan, yang sebelumnya engkau bermusuhan berubah menjadi saudara. Ma'asyiral muslimin, barangkali sambil panitia menyiapkan apa yang akan disajikan, terakhir saja bahwa setelah Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, setelah Rasul mempersaudarakan antara Aus wal Khazraj, maka masing-masing mereka saling cinta, mencintai, saling sayang, menyayangi. Ma'asyiral muslimin, itu barangkali sedikit nasihat yang bisa tersampaikan. Harapan agar dengan nasihat yang telah tersampaikan menjadikan hubungan sesama kita kaum mukminin yang telah melafalkan kalimat yang sama betul-betul bersaudara, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, dan bukan hanya di Ramadan kita tetapi juga di bulan-bulan setelahnya. Demikian ma'asyiral muslimin. Barangkali kalau ada 1-2 menit yang tersisa, silakan kita berdoa masing-masing dengan doa yang kita hajatkan, waktu yang makbul insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahmatullah, terima kasih